Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana Dia masih memberikan kita nikmat kesempatan serta kesehatan, di mana kedua hal tersebut merupakan salah satu nikmat yang begitu luar biasa. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing bahasa Indonesia saya, yakni Bu Bina SPD, karena beliau telah memberikan saya kesempatan untuk bisa membuat video berisikan ceramah singkat ini. Para audiens sekalian, bukankah kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah kepadanya? Ibadah tidaklah hanya sekedar ibadah, akan tetapi melainkan ibadah itu harus ikhlas dan tulus karena Allah taala. Lalu, apakah itu ikhlas dalam beribadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar atau lurus. Para audiens yang saya sayangi, ayat tersebut menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Allah hanya memerintahkan kepada makhluknya untuk hanya menyembah kepada dirinya saja. Yang kedua, ibadah haruslah ikhlas, yang artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Misalnya, kita melakukan hal-hal yang berbau ria, dan ria itu dapat merusak amal-amal ibadah kita. Yang ketiga, bukti ibadah yang kita lakukan secara ikhlas adalah melakukan sholat dan menunaikan zakat. Ikhlas juga bukan hanya tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cangkupan dari ikhlas ini sangatlah luas, seperti kita dalam bekerja, kita dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Ketika seorang hamba Allah sedang diuji oleh suatu cobaan, di mana hamba tersebut dapat menjalaninya dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan balasan yang baik kepada dirinya dan kehidupannya. Ketika kita diberi cobaan kepada Allah, kita tidak boleh mengeluh, dan kita harus menghadapinya. Agar apa? Karena tidak mungkin Allah memberikan suatu cobaan kepada seorang hambanya melebihi batas hambanya itu sendiri. Dan kenapa Allah ingin memberikan kita suatu cobaan? Karena Allah ingin memberikan kepada kita sebuah hadiah, yang dimana kita sanggup dan ikhlas dalam menjalaninya. Hadiah ini bisa berupa apa saja, baik rezeki kita yang semakin dilimpahkan oleh Allah, segala urusan yang kita kerjakan itu lancar, mudahnya materi yang masuk dalam pemahaman kita, dan lain sebagainya. Nikmat Allah itu sangatlah luas cangkupannya, tidak hanya sekedar kekayaan atau apapun itu. Kesehatan merupakan nikmat Allah yang paling begitu luar biasa, karena kesehatan itu tidak dapat dibeli oleh uang. Banyak sekali orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat kesehatan ini yang begitu luar biasa pentingnya. Apakah kita sadar kita sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada kita? Apakah kita sadar bahwa selama ini Allah rindu dengan ibadah yang kita lakukan kepadanya? Banyak sekali manusia pada zaman sekarang, khususnya Islam, yang sibuk dengan dunianya masing-masing dan tidak mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam kehidupannya. Bagi kita dihindari dari sikap-sikap yang seperti itu, teman-teman sekalian. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih terang, dan lebih mudah dalam menjalani ibadah. Sikap ikhlas ini sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika kita tidak melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, maka ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin ikhlas seseorang dalam melakukan kebaikan, maka semakin besar balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bernilai pula lah amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuk dan latihlah diri kita dalam melakukan keikhlasan dimanapun dan kapanpun. Sekianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat membimbing kita semua menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf jika saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.